Oke, sekarang kita mau masuk ke strategi yang kedua, ya. Bagaimana mencari prospek atau supaya prospeknya calon pelanggannya bertambah terus-menerus. Calon pelanggan atau prospek itu sama ya, orang yang akan membeli produk kita. Akan, belum terjadi. Ya, jadi seperti kejadiannya contoh yang tadi, kita mendapatkan customer baru itu pasti ada usaha, ya, untuk mendapatkan customer baru. Kenapa kita butuh customer baru? Karena kita mau meningkatkan omset kita. Jadi meningkatkan omset itu salah satunya adalah dengan customer baru, terutama bisnis kecil yang customernya masih sedikit gitu. Jadi di satu posisi tertentu kita tentunya nggak cukup dengan network aja, dari mulut ke mulut gitu udah nggak cukup lagi. Jadi harus ada usaha marketing yang dengan sengaja dilakukan untuk supaya calon pelanggan kita atau prospek kita terus menerus bisa bertambah. Di setiap bisnis pertambahan itu penting banget. Nah jadi contoh ya, saya mau kasih contoh di sini. Misalnya ada satu bisnis transportasinya itu dia mengangkut orang dan juga barang dari titik A ke titik B. Dia fokus dari titik Jakarta sampai ke Semarang aja ya, jadi itu rutenya bolak-balik. Kemudian setelah berjalan sekian tahun, dia merasa bisnisnya aman, nyaman, cukup bertumbuh gitu. Ya, memang nggak punya target pertumbuhan yang luar biasa, tapi ketika pandemi terjadi, di sini dia mulai berpikir untuk bagaimana caranya perlu customer baru atau enggak, atau gimana caranya supaya bisnisnya nggak dari hari ke hari makin kecil terus. Nah, dengan dasar pemikiran ini kita coba pilah bisnis ini ngelihatnya dua yang berbeda, karena sama-sama bisnis angkutan. Tuntutan bisnis angkutan manusia dengan bisnis angkutan barang itu sangat-sangat berbeda. Ya, jadi kita coba lihat dulu untuk bisnis angkutan barang dalam hari ini. Karena pandemi tadi pergerakan manusia turun drop banyak banget, tapi barang tetap bergerak. Transaksi bisnis dan pergerakan barang itu tetap berjalan dengan baik. Setelah ditelusuri dengan data yang ada bahwa bisnisnya sekarang masih jalan untuk selama pandemi itu karena dari bisnis angkut barang yang pertama. Yang kedua, selain dari angkut barang, kemudian ternyata customer-nya tetap itu aja. Jadi existing customer yang tetap masih jalan bisnisnya. Mulai ditelusuri lebih lanjut, mereka di industri apa sih? Ya, ternyata otomotif. Dan ternyata barangnya adalah spare parts. Dan apa value-nya mereka pakai transportasi ini? Karena punya jaminan. Hari ini berangkat, dalam 24 jam pasti tiba di tokonya mereka. Jadi mereka yang jualan spare part bisa menjanjikan ke pelanggannya bahwa dalam 24 jam barang pesanan Anda pasti bisa diterima. Itu jadi value banget. Dengan survei mereka tahu value itu. Nah, value ini, nilai-nilai ini yang mau dibawa menjadi kekuatan bisnisnya, dan bagaimana mulai memikirkan cari calon pelanggan baru atau prospek baru yang punya kepentingan dengan nilai tersebut. Kepastian barang berangkat, kepastian dalam 24 jam barang tiba di kota tujuan. Ya. Dari sini baru dapat ide industri mana yang butuh seperti itu, baru mulai mengemas bagaimana merits atau mencapai mereka dan membuat mereka sadar bahwa ada saya sebagai klien tadi yang memberikan jasa ini dengan value itu. Ya. Nah, di sini jadi lebih mudah buat dia memilih jalur komunikasinya dan bahasa komunikasinya dengan dasar hasil survei tadi untuk mendapatkan calon pelanggan lebih banyak lagi. Ini contoh yang sangat menarik buat saya karena dengan data Anda bisa mencari sesuatu yang fokus
Dengan dana yang terbatas, Anda bisa mendapatkan mereka terus dan terus, gitu ya. Jadi kalau tantangan di bisnis kecil menengah, biasanya belum ada kegiatan marketing. Sales dari kenalan, ya kan? Nah, sekarang kita mau bagaimana marketing tapi fokus dengan dana yang terbatas ke target market yang kita inginkan, ya. Karena udah berjalan cukup lama, kita mulai punya data, kita bisa menganalisanya dari sana. Oke, jadi ketika Anda tahu Anda perlu meningkatkan prospek terus dan perlu cari ide bagaimana caranya untuk meningkatkan prospek, saya punya buku ini. Ya, di buku ini ada lebih dari 60 alternatif untuk memilih cara yang sesuai dengan bisnis Anda, mana yang bisa Anda jalanin untuk meningkatkan prospek di bisnis Anda. Istilahnya kita adalah leads generation. Membuat leads Anda bertambah terus, membuat prospek Anda bertambah terus dan terus. Oke? Itu. Selanjutnya yang ketiga, dan ini yang terakhir. Oke ya, untuk yang ketiga ini adalah kita kan udah punya prospek banyak yang kita dapatkan mereka dengan investasi tentunya. Investasi waktu, memikirkan bagaimana strateginya atau alternatifnya, investasi uang mungkin karena Anda melakukannya dengan marketing, iklan, brosur, apapun itu yang Anda lakukan ya. Nah, jadi kita pengen mereka convert. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengconvert mereka dari prospek menjadi beneran pelanggan ya, menjadi pembeli pertama. Kalau tadi prospek kan mungkin mereka mulai tahu, tanya-tanya, kita udah mulai punya datanya mereka, tapi mereka belum jadi beli ya. Nah, PR berikutnya yang tahap ketiga adalah bagaimana untuk mereka yang tanya-tanya mulai beli. Ya, itu namanya konversi. Kita perlu tahu nih, perlu jagain sekarang. Dari yang tanya atau dari prospek yang datang, berapa yang beli? Itu namanya persentase konversi. Kalau 10 yang datang atau 10 yang tanya, tergantung bagaimana Anda membuat mereka datang. Dari 10 yang tanya-tanya, 3 yang beli berarti konversi Anda adalah 30%. Ya, ingat ini perlu dicatat. Hingga kita tahu nanti bagaimana meningkatkan hal itu. Tujuannya adalah meningkatkan. Kalau 10 yang datang, kita tujuannya meningkatkan dari 3 menjadi 10 bisa convert. Yap, karena kita pengen udah terus-terus buat mereka datang, tapi bagaimana kita membuat mereka melakukan transaksi di bisnis kita. Ya, jadi konversi ini jadi penting banget. Tujuannya adalah benar-benar jadi bisnis dan benar-benar jadi omset. Ya, kalau mereka datang banyak, tapi sebagai prospek terus, kan nggak jadi omset, nggak jadi uang di bisnis kita. Ya, jadi caranya meningkatkan konversi rasio di bisnis kita adalah salah satunya adalah mulai memperhatikan bagaimana mana produk yang paling populer atau paling jagoan di bisnis kita atau service jagoannya kita. Kemudian kita tahu value-nya buat mereka apa, hingga ketika mereka tanya-tanya, kita udah tahu kita harus mempersiapkan jawaban seperti apa. Ya, itu satu. Jadi siapapun yang menjawab pertanyaan tersebut, kalau kita sales, kita pastikan salesnya tahu harus menjawabnya apa. Menjawabnya bukan sekedar menjawab pertanyaan, tapi memberi value, ya, menambahkan, membuat si prospek atau calon pelanggan tadi menyadari nilai-nilai yang akan mereka dapat dari produk atau service yang kita tawarkan. Ya, sesuai dengan persiapan kita tadi di tahap 1 dan 2. Nah, kemudian kita tahu mulai mengkualifikasi juga dari 10 yang masuk, 3 yang convert tadi, 7 yang nggak convert, itu kenapa? Bisa jadi mereka tidak sesuai target pasarnya kita, tidak sesuai target marketnya kita. Contoh ya, misalnya saya punya klien logistik yang lain yang dia punya logistik fokusnya adalah murah, kemudian minimum delivery-nya adalah 100 kilo. Jadi kalau toh dia punya 80 kilo, dihitung 100 kilo.
kemudian mudah untuk kirimnya, dan harus bayar cash. Ya, itu fokus marketnya dia. Jadi semua marketing dilakukan lewat website. Jadi promonya adalah pengiriman barang murah. Ya, kalau semua yang masuk di sana pasti nanya harga. Apa yang mau dilakukan? Kalau semua nanya harga doang, kan cuma ngerepotin salesnya doang. Apa yang dilakukan adalah pasang dan kasih harga di situ. Jadi yang nanya harga doang udah terjawab di situ. Ya, jadi itu salah satu contoh bahwa kita pengen orang yang datang beneran yang udah mau melakukan transaksi. Kalau tadi masih salah, kita perbaiki materi komunikasi kita ke depan. Ya, kemudian ketika yang datang orang yang cuma nanya-nanya mau kirim barangnya sedikit, kan kalau udah dia kejar murah, tapi ya barang saya cuma 20 kilo, rugi dong kalau harus bayar 100 kilo. Kalau enggak berarti bukan target marketnya kita. Atau memang dia cuma punya barang 50 kilo, tapi dengan membayar 100 kilo di harga murah masih jauh lebih menarik buat dia dikirim lewat company ini. Ya, jadi disitulah komunikasi lewat media sudah menjawab. Orang yang benar-benar lolos harus berinteraksi dengan sales udah punya potensi convert di atas 50%. Ya, jadi itu yang perlu lagi dan lagi diulangi dilakukan antara bahasa marketing kita tadi, mau lewat sosial media, mau lewat website dan lain-lain, dan yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Ya, pertanyaan-pertanyaan tertentu udah bisa dijawab di website, pertanyaan tertentu yang memang harus dijawab oleh salesnya, dan bagaimana kita mengembangkan salesnya, mentraining salesnya untuk mengetahui produk, service, dan nilai yang kita berikan ke pelanggan yang tinggal dengan mudah udah di-convert karena mereka sesuai dengan target pasarnya kita. Tujuannya adalah meningkatkan conversionnya kita dari kalau tadi 30% menjadi 70, 80%, dan dari waktu ke waktu kita naikkan terus. Lagi-lagi alternatif atau strategi untuk meningkatkan konversi ada di buku ini. Ada lebih dari 58 strategi untuk meningkatkan konversi di buku ini kalau Anda mau cari ide. Ya, lalu ini tinggal dieksekusi di bisnis Anda. Kalau ada spesifik pertanyaan, jangan lupa chat di sini. Dan kalau Anda mau suka dengan video ini, Anda boleh komen, Anda boleh share, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa Business Leaders.